Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Soimah dengan NIM 23014160527 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait teknologi pembelajaran untuk pemenuhan tugas mata kuliah teknologi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lasi Purwito MS dan juga Bapak Fadli Halim Hutasuhud SIP MS SP. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait teknologi pembelajaran PNFI terkhusus yaitu timeline perkembangan teknologi pembelajaran. Nah, sebelum kita memasuki pada materi, di sini kita akan membahas tentang konsep perlunya memiliki pemahaman awal bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi, dan itu meliputi landasan histori perkembangan teknologi pembelajaran dan juga menganalisis kaitannya dengan PNFI. Oke, masuk ke materi pertama yaitu tentang timeline perkembangan teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah era audiovisual, yaitu pada tahun 1920 sampai 1950-an. Nah, pada periode ini menjadi era lahirnya media audiovisual modern yang meletakkan dasar bagi teknologi pendidikan. Di sini ada beberapa fokus yaitu pada film yang berkembang dari film bisu ke film bersuara atau talkies pada akhir 1920-an. Pada Perang Dunia Kedua memicu produksi massal film sebagai alat pelatihan yang kemudian mendorong penggunaan film 16 mm yang lebih terjangkau di sekolah-sekolah untuk tujuan edukasi. Yang kedua adalah slide dan juga gambar. Nah, di kelas media visual utama adalah film strip atau slide gulung. Nah, alat ini sangat populer karena murah, ringkas, dan juga memungkinkan guru menampilkan serangkaian gambar statis untuk menjelaskan pelajaran secara visual dan terkontrol. Nah, selanjutnya adalah radio pendidikan. Nah, radio menjadi media massa pertama untuk pendidikan melalui siaran seperti School of the Air. Pelajaran dan materi edukatif disiarkan langsung ke ruang kelas. Efektif menjangkau siswa di wilayah yang sangat luas dan secara serentak. Selanjutnya adalah pada era komunikasi, yaitu pada 1950 sampai 1960-an. Nah, pada dekade ini, ilmu komunikasi mulai terbentuk secara formal, sementara radio mencapai puncak kejayaan sebelum era TV. Nah, teori komunikasi. Pada masa ini, para ahli fokus pada model komunikasi linear atau satu arah, seperti model SMCR. Namun, muncul juga kesadaran baru bahwa efektif media bersifat terbatas. Nah, teori arus komunikasi dua tahap menjadi populer, yang menyatakan pesan media sering disaring oleh tokoh masyarakat atau opinion leaders sebelum sampai ke publik. Nah, selanjutnya adalah media radio. Dekade ini adalah zaman kemasan radio sebagai saluran berita dan hiburan utama. Dua inovasi teknologi penting adalah ada radio transitor, yaitu membuat radio menjadi perangkat portable dan personal, dan juga popularitas dari FM, menawarkan kualitas suara yang jauh lebih jernih dari AM. Selanjutnya adalah perkembangan sistem. Di era tahun 1970-an sampai 1980-an. Nah, pada era ini, teknologi pendidikan berfokus pada pendekatan sistematis atau system approach. Pendekatan ini memandang pembelajaran sebagai sebuah proses terstruktur yang dirancang secara logis untuk mencapai hasil yang efisien dan terstruktur, bukan lagi sekedar seni mengajar saja. Adanya desain instruksional atau instructional design dapat dipaparkan sebagai metode perencanaan pembelajaran
langkah demi langkah seperti model ADDIA atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, ciri utamanya adalah penetapan tujuan pembelajaran yang spesifik dan juga dapat diukur, di mana media seperti slide atau audio dipilih secara strategis untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah era perkembangan komputer, yaitu pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, era 1980 dan sampai 1990-an ditandai oleh revolusi komputer personal atau PC yang membawa komputer ke ruang kelas secara massal. Hal ini melahirkan dua pendekatan utama, yaitu CAI atau Computer Assisted Interaction. Komputer digunakan sebagai tutor untuk melatih soal, ataupun latihan soal, ataupun latihan materi. Adapun tutorial dan juga simulasi sederhana guna mendukung pengajaran guru. Yang kedua adalah CBT atau Computer Based Training, merupakan paket pelatihan mandiri yang terstruktur di komputer, biasanya untuk melatih keterampilan spesifik di lingkungan kerja. Selanjutnya adalah era perkembangan digital, yaitu pada tahun 1990 hingga saat ini. Nah, perkembangan teknologi sejak 1990 didorong oleh internet menciptakan 4 fase utama. Yang pertama adalah di tahun 90-an, multimedia CD-ROM dan juga awal dari internet. Fokus pada ensiklopedia interaktif offline dan juga penggunaan internet sebagai perpustakaan digital statis. Bergerak ke era 2000-an, yaitu era e-learning dan LMS. Internet cepat atau broadband melahirkan LMS atau Learning Management System seperti Moodle yang berfungsi sebagai kelas virtual terstruktur. Bergerak lagi ke tahun 2010-an, yaitu adanya mobile learning atau cloud. Nah, ledakan smartphone memicu belajar kapan saja, di mana saja, lewat aplikasi. Kolaborasi dipermudah oleh layanan cloud seperti Google Drive dan alat penyimpanan lainnya. Selanjutnya adalah era saat ini, yaitu seperti yang kita tahu, yaitu maraknya penggunaan AI atau Artificial Intelligence dan juga Immersive. Yaitu tren kini mengarah pada kecerdasan buatan atau AI untuk pembelajaran personal, serta AR atau VR untuk pembelajaran yang lebih nyata atau realistis. Oke. Selanjutnya kita akan bahas, ini ada sedikit. Sekarang ada sedikit tambahan. Saya bacakan. Yaitu transfer of knowledge. Dalam sebuah proses pembelajaran tidak hanya sebatas menyampaikan materi kepada peserta, tetapi juga membangkitkan motivasi agar mereka mampu belajar. Bagaimana belajar atau teach how to learn. Nah, motivasi menjadi dasar penting agar semua orang tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terdorong untuk memahami, menerapkan, dan juga mengembangkan pengetahuan tersebut secara mandiri. Dengan motivasi yang kuat, proses pembelajaran akan dapat mendorong warga belajar untuk berkomitmen, fokus, dan juga bersungguh-sungguh. Dalam konteks proses pembelajaran, motivasi menjadi kunci agar warga belajar dengan beragam latar belakang dapat memanfaatkan pengalaman belajar secara optimal. Teknologi pembelajaran yang diterapkan tidak harus canggih, tetapi yang paling penting adalah relevan dengan kebutuhan dan kondisi warga belajar tersebut. Baik menggunakan simulasi sederhana, studi kasus, maupun diskusi kelompok. Semua harus diarahkan untuk memperkuat motivasi belajar. Dengan demikian, motivasi bukan hanya sekedar faktor pendukung, melainkan inti dari keberhasilan proses pembelajaran yang akan dibahas di slide belakang nanti. Oke, sekarang kita membahas tentang gambar-gambar yang motivasi. Yang pertama adalah ada gambar seorang yang ada di posisi merenung dan ada yang posisi bahagia karena melihat pemandangan.
Nah, ini apa sih yang terpikir gitu? Kalau di pikiran saya sendiri, gambar tersebut dengan pesan pilihlah fokusmu. Maksudnya adalah bahwa di setiap era teknologi selalu ada dua sisi, yaitu keterbatasan pada dinding kelabu yang orangnya murung, dan juga ada sisi peluang, yaitu pemandangan orang yang melihat pemandangan yang indah. Oke, selanjutnya ada kata-kata nih, high class response, change your response, change your class. Nah, gambar dengan pesan tersebut memiliki makna mendalam dalam konteks perkembangan teknologi pembelajaran. Kualitas pembelajaran tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi oleh cara kita sebagai pendidik, ataupun kita merespon dan memanfaatkan apa yang ada. Maksudnya teknologi yang ada, gitu. Nah, gambar ini mengingatkan kita bahwa untuk meningkatkan kelas atau kualitas pembelajaran, kita tidak cukup hanya mengadopsi teknologi baru. Kita harus mengubah respon dan juga pendekatan kita dalam mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam proses belajar yang lebih aktif, kreatif, dan juga bermakna. Oke, untuk gambar selanjutnya, wow, ini ada dua sisi ya, yaitu negatif energi dan juga positif energi. Nah, gambar tersebut secara jelas mengilustrasikan bahwa sikap dan mentalitas atau mindset kita akan menentukan hasil akhir. Jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi pembelajaran, maksudnya adalah dampak sebuah teknologi tidak terletak pada teknologi itu sendiri, tetapi pada energi atau pendekatan yang kita bawa saat menggunakannya. Iya, itu kembali pada diri kita sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ada dua gambar ya, ada dua kejadian atau intinya dua gambar. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan teknologi pembelajaran, kegagalan tidak dapat dihindari, pastinya. Tetapi cara kita memandangnya akan menentukan kemajuan kita. Kemajuan sejati dalam teknologi perkembangan tidak datang dari keberhasilan instan, melainkan dari kemampuan untuk memungut setiap batu bata atau kegagalan dan menyusunnya menjadi jembatan menuju inovasi yang sukses. Ya, seperti contohnya di kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh, mie instan. Ya, memang namanya mie instan, tapi ada proses di balik itu agar mie tersebut dapat diindahkan. Oke, gambar kelima. Nah, di sini ada dua tipe orang, yaitu menurut saya sendiri gambar ini adalah metafora yang kuat dalam dunia teknologi pendidikan khususnya. Tantangan adalah hal yang pasti, seperti gambar sebelumnya. Namun, apakah kita akan duduk pasrah di dalam lubang tantangan tersebut? Atau kita akan menggunakan tantangan itu sendiri sebagai anak tangga untuk keluar dari tantangan tersebut dan berkembang? Lagi-lagi pilihan ada di tangan kita sendiri. Karena hidup ini yang menjalani adalah diri kita sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada tipe orang. Ada 3 tipe orang dalam kehidupan kita pastinya. Yaitu gambar tersebut mengilustrasikan 3 peran yang berbeda dalam merespon perkembangan teknologi khususnya. Yaitu yang pertama kritikus atau kritik, pembicara atau talker, dan juga pelaku atau doer. Maksudnya adalah dalam setiap inovasi, jumlah orang yang mengkritik dan juga membicarakan jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang benar-benar melakukannya. Gambar ini adalah sebuah refleksi dalam dunia pendidikan. Banyak orang yang mengkritik dan juga berwacana tentang teknologi pembelajaran ini. Tetapi, kemajuan sejati digerakkan oleh segelintir orang yang berani menjadi pelaku. Dan itu lagi-lagi muncul dalam diri kita sendiri. Oke, selanjutnya adalah ada gambar gunung yang tinggi ke bawah dan juga tinggi ke atas.
Nah, gambar tersebut mengilustrasikan ilmu gunung es, di mana ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi pembelajaran yang pasti yang terlihat di permukaan hanyalah hasil kecil dari proses yang panjang dan sulit yang tidak terlihat. Sebuah inovasi teknologi pembelajaran yang sukses bukan sulap, bukan bim serabim langsung ada, namun kesuksesan dalam perkembangan ilmu teknologi buah dari proses panjang yang penuh dengan kerja keras, resiko, dan juga kegagalan dan kegigihan yang seringkali kita tidak diketahui atau ya bahkan tidak dihargai oleh orang lain. Mungkin dalam diri kita juga ada ketakutan juga ya untuk yang dalam diri itu biasanya ketidakpedean atau insekuritas karena melihat hasil dari orang lain. Ya, karena itu yang dilihat hanya suksesnya, bukan kesusahannya sebelum-sebelumnya. Nah, ini ada sedikit riset dia yang disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Anis Tati Mariani MP, yaitu sikap positif itu menentukan kesuksesan Anda. Sebuah riset di Harvard University menemukan bahwa keberhasilan kerja 85% ditentukan oleh mental seseorang dan hanya 15% ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Yuk, mari kita cermati dan pelajari mental Anda dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, setelah kita melihat gambar-gambar motivasi tadi, apa sih motivasi? Nah, menurut Sunyoto M. 2006, motivasi merupakan suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapaian tujuan tertentu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada definisi dari motivasi sendiri, yaitu motivation is the inner drive for success. Motivation is much easier to sustain if you have clear dreams and goals. Yang memiliki arti yaitu motivasi adalah dorongan dalam diri kita sendiri untuk meraih kesuksesan. Motivasi akan jauh lebih mudah dipertahankan jika kalian memiliki impian dan juga tujuan yang jelas dan pasti. Oke, sekarang merujuk pada peran motivasi itu sendiri dalam meraih kesuksesan. Nih, rumus-rumusnya. Yang pertama adalah kemampuan itu hasil dari pengetahuan disertai dengan keterampilan. Dan motivasi adalah hasil dari visi dan juga komitmen kita. Nah, kemampuan dan motivasi ini, jika disatukan, akan menghasilkan prestasi atau sukses untuk kedepannya. Motivasi merupakan energi in action dan juga energi in us. Oke. Ini ada beberapa kata-kata lagi ya untuk memotivasi diri kalian untuk meraih masa depan yang kalian rencanakan, yaitu lakukan perubahan dimulai pada diri sendiri sekarang dan mulai dari hal-hal terkecil. Filosofi Lilin. Kehidupan yang seimbang, bekerja konsisten, dan jangan lupa istirahat. Perjalanan yang jauh pasti dimulai dari satu langkah pertama, yang diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar atau proses sebaik-baiknya, dan hasil diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan ini adalah set terakhir, yaitu mudah-mudahan dapat meningkatkan motivasi hingga melejitkan prestasi kalian. Semangat untuk meraih masa depan dan jaga mindset kalian agar kalian dapat memaksimalkan apa yang kalian kerjakan di hari ini dan meraih kesuksesan di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.